A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dapat menjaga kesehatannya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan para sahabatnya, serta kita selaku umatnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kita akan belajar tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Di sini sudah ada gambaran sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid. Kemudian kita nanti akan mempraktekannya. Sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid, ya, sholat sunnah itu adalah sholat yang merupakan sholat tambahan yang penting diperhatikan. Sholat sunnah yang ketika dikerjakan kita mendapatkan pahala, atau ketika kita tidak mengerjakannya kita tidak mendapatkan apa-apa. Sholat sunnah di sini terbagi menjadi dua, berjamaah dan munfarid. Ya. Apa saja sih sholat sunnah yang berjamaah itu? Sholat sunnah berjamaah seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, ya, sholat khusyuf, sholat gerha kusufis samsi, kusufil komari, sholat gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, sholat tarawih, dan sholat witir. Ini merupakan sholat sunnah berjamaah. Adapun sholat sunnah sendiri seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan untuk mengiringi sholat wajib. Seperti sholat qobliyah, ba'diyah, itu sholat yang dimaksud dengan sholat rawatib. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, sholat malam atau sholat tahajud, kemudian sholat taubat. Ini adalah sholat sunnah sendiri atau munfarid. Ya. Macam-macamnya sholat sunnah berjamaah ya dilakukan secara berjamaah. Seperti sholat id tadi dilakukan secara berjamaah, atau sholat istisqa, sholat khusufil komari, khusufis syam itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Hukum sholat sunnah hari raya Idul Fitri, ya, sholat id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim ataupun musafir. Jadi hukumnya itu sunnah muakkad. Sholat id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Sholat hari raya ada dua, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu sholat hari raya besar Islam. Sebaiknya dilakukan berjamaah dan hukumnya sunnah muakkad. Waktunya dimulai dari terbit matahari sampai matahari itu condong. Cara mengerjakannya, sholat sunnah Idul Fitri, ya, berangkat ke masjid, lapangan, atau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, ya, sholat sendiri jika sholat id dilakukan di masjid. Kemudian melafalkan niat sebagai berikut: usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini ma'muman atau imaman leta. Niat sholat 2 Idul Adha, begitu juga usolli sunnatan li Idul Adha rakaataini ma'muman.
atau imaman lillahi ta'ala. Berikut niat. Begitu niatnya. Kemudian pada rakaat pertama sesudah niat kamu membaca takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap kali takbir. Baru kemudian membaca Al-Fatihah. Pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Disunahkan membaca tasbih setiap kali takbir, kemudian Al-Fatihah dan surah. Salat Id dilakukan sebagaimana salat sunnah lainnya. Khutbah 2 kali dilakukan setelah salat Id. Khutbah pertama membaca 9 takbir dan khutbah kedua membaca 7 takbir. Kemudian yang berikutnya salat istisqa. Ya, istisqa itu salat yang meminta hujan. Waktu pelaksanaan salat istisqa pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air ya. Namanya juga salat meminta hujan. Atau salat ketika musim kemarau itu panjang. Cara mengerjakannya 4 hari sebelum mengerjakan salat istisqa hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat kumpul di tanah lapang. Mengenakan pakaian seadanya yang bisa dipakai, tidak ada azan dan iqomah. Salat 2 rakaat dimulai sebagaimana salat biasa dan dipimpin imam. Setelah salat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaklah dimulai dengan memohon ampunan kepada Allah 9 kali. Dalam khutbah pertama dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat dan salawat. Lalu khotib memberikan nasihat-nasihat. Khutbah kedua dimulai dengan memohon ampun 7 kali. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah. Dalam berdoa sambil mengangkat tangan, menadah ke langit dengan merendahkan diri, menghadap kiblat dan membalikan syalnya. Nah, kemudian salat gerhana adalah salat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Seperti itu ya. Hukumnya sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya yaitu adalah mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Sementara salat gerhana bulan waktunya mulai terjadi gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Cara pelaksanaannya, salat 2 rakaat dilakukan tidak seperti salat sunnah biasa. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang, kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lebih pendek. Kemudian ruku, i'tidal yang kedua, lalu sujud sebagaimana biasanya. Nah, cara salat sunnah gerhana pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada salat gerhana bulan bacaan imam dinyaringkan. Dalam gerhana matahari suara imam tidak dinyaringkan seperti itu ya. Seperti halnya ketika salat maghrib bacaan imamnya dibunyikan, sementara salat zuhur kan tidak dibunyikan. Berikut niatnya, usolli sunatan li kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala, usolli sunatan li khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian salat tarawih. Salat tarawih itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktu salat tarawih itu setelah salat isya sampai terbit fajar, seperti itu ya. Niatnya usolli sunatan tarawih rakaataini umuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian salat witir hukumnya sunat muakkad. Salat sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya sesudah salat isya sampai fajar. Ini salat witir ya. Biasanya pada bulan Ramadan salat witir dirangkai dengan salat tarawih. Bilangan rakaatnya boleh 1, 3, 5, 7 sampai 11 rakaat. Kalau di tidak bulan Ramadan boleh salat witir setelah salat isya sampai fajar ya. Seperti
seperti itu. Niatnya usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat mengerjakan salat witir 1 rakaat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Nah, salat sunnah munfarid itu adalah salat yang dilakukan sendiri seperti salat rawatib, salat yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib itu ada 2, muakkad dan ghairu muakkad. Salat rawatib muakkad salat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Salat rawatib ghairu muakkad salat sunnah yang dianjurkan namun Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Seperti biasa salatnya namun niatnya berbeda. Ini ya, bisa kalian lihat tabelnya 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Lebih 2 rakaat sebelum duhur, lebih 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kalau sunnah muakkad 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Seperti itu tabel dari salat sunnah ghairu muakkad dan muakkad. Nah, ini niatnya usolli qabliyata subhi raka'ataini sunatan lillah. Usolli qabliyata duhri raka'ataini sunatan lillah. Ini bedanya ya, qabliyah itu ya. Salat sunnah sebelum fardu ya. Kalau ba'diyah itu sesudah. Qabliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Seperti dalam tabel ini ya. Kalian bisa lihat. Kalau ada kata sebelum berarti qabliyah. Kalau ada kata sesudah berarti ba'diyah. Seperti itu. Kemudian sholat duha dilaksanakan mulai matahari setinggi tembok sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaatnya minimal 2, boleh 4, boleh 8, atau boleh 12 sholat duha. Niatnya usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ini doanya bisa kalian cari nanti di Google atau di mana aja doa sholat duha. Allahumma inna duha wal bahaba wal jamal wal quwwata wal qudrata wal ismata dan seterusnya. Salat tahajud pun seperti itu. Salat tahajud sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Usolli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hikmahnya melaksanakan salat sunnah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, penolong dalam segala urusan penting, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada salat fardu. Salat adalah sebaik-baiknya amal, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Seperti ini hikmahnya. Ketika kita istiqomah melaksanakan salat sunnah. Ini bukan berarti Bapak hanya menyampaikan, juga Bapak mengingatkan diri kita ya, diri Bapak untuk lebih mengamalkan sholat sunnah seperti itu. Implementasinya adalah hikmahnya memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial, memunculkan sikap demokratis, memunculkan sikap disiplin. Artinya ketika kita sudah mulai istiqomah, disiplin itu dengan sendirinya. Demikian video pembelajaran, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.